Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan dengarkan tentang bab celaan terhadap kebakilan dalam kitab Fadilah Sedekah. Hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzibat imra'atun fi hirratin amsakatha hatta matat min al-ju' falam takun tut'imuha wa la tursiluha fata'kula min khashasil ardh. Muttafaqun alaihi kadza bi miskat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar ia dapat makan binatang lainnya. Keterangan tanggung jawab orang yang memelihara binatang sangatlah berat karena binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, mengawasi makanan dan minumannya sangatlah penting. Orang yang berbuat bakhil terhadap binatang berarti menyiapkan dirinya untuk diazab. Banyak sekali orang yang senang memelihara binatang, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan harta untuk membeli rumput dan biji-bijian untuk memberi makan binatang itu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dengan matan yang berbeda agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal memelihara binatang. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, beliau melihat seekor unta yang perutnya menempel di punggungnya karena lapar atau kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai binatang-binatang yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah ia ketika dalam keadaan sehat dan sembelihlah ia ketika dalam keadaan baik. Jika buang air besar, Rasulullah SAW biasa pergi ke hutan, kebun atau di balik sebuah bukit. Suatu ketika beliau pergi ke sebuah kebun untuk menunaikan keperluan tersebut. Ketika tiba di tempat itu, Rasulullah SAW melihat seekor unta, dan begitu unta itu melihat Rasulullah SAW, ia menangis dan air matanya bercucuran dari matanya. Pada umumnya, setiap orang yang tertimpa musibah bila melihat orang yang peduli dengan kesusahannya, maka hatinya akan merasa senang. Lalu Rasulullah SAW mendatangi unta tersebut dan memegang daun telinga unta itu dengan tangan beliau sehingga unta itu diam. Rasulullah SAW bersabda, siapakah pemilik unta ini? Maka datanglah seorang sahabat Ansar dan berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemilik unta ini? Unta ini mengadukan dirimu kepada kamu, membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak mempekerjakannya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya telah dicap. Rasulullah SAW bersabda, sampai sekarang kalian belum tahu bahwa aku melaknat orang yang mengecap muka binatang atau memukul mukanya. Riwayat ini telah disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Di samping itu, dalam beberapa riwayat lainnya juga terdapat peringatan supaya tidak tergedor dalam memelihara binatang. Jika terhadap binatang saja seperti itu, apalagi terhadap manusia sebagai asyaraful makhlukat atau makhluk yang termulia, tentunya harus lebih diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena menyia-nyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Karena itu, bila seseorang memelihara binatang untuk keperluannya, maka berbuat bakhil terhadap binatang itu karena ia menganggap bahwa tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya terhadap binatang tersebut, maka itu merupakan kezaliman yang besar terhadap dirinya. Zat yang Maha mengetahui tentu akan mengetahui semua perbuatannya, dan malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia tentu akan mencatat perbuatannya. Betapa zalimnya orang yang berbuat bakhil kepada binatang yang dipakai untuk membajak sawah, diambil susunya, atau untuk membantu pekerjaan lainnya. Alhamdulillah, dari sebuah hadis yang sama-sama telah kita baca dan kita dengar pada sore hari ini, suatu pelajaran yang penting. Beginilah agama kita, dinul Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada sesama kita dan kepada sesama manusia, kaum muslimin dan lain sebagainya, tapi agama kita juga mengajarkan bagaimana juga berakhlak baik kepada para binatang. Karena apa, Adri? Binatang merupakan makhluk hidup penciptaan Allah Subhanahu wa taala juga yang perlu kita jaga, yang perlu juga kita berikan perhatian baik makan dan perawatan
menjadi seorang mukmin yang selalu senantiasa bermanfaat bagi mukmin di sekitar kita dan bagi makhluk hidup Allah yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu semua yang akan saya sampaikan insyaallah. Itu tutuplah kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nih. Pak lagi, pagang. Kalau